bercerita mengenai film yang di dalamnya ada 3 cerita nih, masing-masing cerita terkesan random. Tapi tunggu ya sampai akhir film. Cerita pertama mengisahkan seorang raja yang bergelimang harta, tapi hidupnya terasa hampa. Alhasil dia jadi sering mabuk-mabukan dan main cewek. Bertahun-tahun sang raja mendambakan pendamping hidup yang tulus. Adegan berlanjut pada 2 saudara kembar bernama Dora dan Ima. Dora dikenal sebagai pribadi yang pandai berbohong, sedangkan Ima cenderung polos. Di umurnya yang tak lagi muda, mereka belum pernah merasakan dibelai oleh seorang pria. Walaupun begitu, mereka yakin kalau suatu saat pasti datang pria yang mencintai mereka apa adanya. Lalu di suatu pagi, sang raja mendengarkan suara wanita yang menyanyi-nyanyi dengan begitu merdu. Rupanya, suara itu berasal dari rumahnya Dora dan Ima. Sang raja pun mengambil rumah mereka. Dalam benaknya, raja mengira wanita itu berasal dari wanita yang muda berparas rupawan. Ima mencoba memberitahu raja kalau mereka bukan seperti yang diharapkan. Namun Dora mencegah Ima dan pada akhirnya mereka memilih untuk mengobrol lewat pintu. Setelah mengobrol panjang lebar, Dora meminta raja agar memberi waktu 1 minggu untuk mempercantik diri. Raja pun akhirnya menuruti permintaan Dora. Keesokan harinya, Dora dan Ima mencoba sekeras mungkin supaya bisa terlihat lebih muda dan cantik seperti Beautiful Girls. Dora mengusukkan jarinya dengan ramuan herbal lalu membalut jarinya, tetapi itu tidak berhasil. Sementara Ima memasukkan jarinya ke mulut sambil menyedotnya, dan ternyata itu berhasil. 1 minggu berlalu dan raja menagih janji mereka. Dora dengan cetiknya memperlihatkan jari Ima melalui lubang pintu. Jari yang mulus ini membuat sang raja terkesima. Ia mencium jari Ima berkali-kali dan bilang kalau dia telah menemukan pasangan hidupnya. Namun kesungguhan sang raja ini membuat mereka semakin khawatir sebab mereka telah menipu sang raja. Apabila kedok mereka terbongkar, maka bisa saja nyawa mereka yang akan menjadi taruhannya. Dora kemudian memberikan sang raja sebuah tawaran, yaitu akan melindungi sang raja asalkan semua lampu istana dimatikan. Of course, my beautiful angel, of course. Sehabis raja pergi, Dora meminta Ima untuk mengelem kulitnya yang berlambir supaya kencang kembali. Lalu pada malam hari, para penjaga istana mematikan semua lampu. Di gelapnya malam, mereka akhirnya saling unboxing lalu adu reproduksi. Ketika pagi tiba, raja menyadari dia telah meniduri nenek Sugiono. Raja yang kesal lalu menyuruh pengawalnya untuk melempar Dora dari jendela istana. Untung, Dora berhasil selamat setelah tersangkut di ranting. Di saat Dora tidak sadarkan diri, datang penyihir menyentuh Dora. Sentuhan ini membuat kulit Dora kembali kencang, rambutnya berubah berwarna merah segar dan membuatnya muda kembali. Siang harinya, raja pergi ke hutan untuk berburu. Di saat itu, ia melihat gadis cantik yang membuatnya jatuh cinta. Raja yang tak mengetahuinya membawa Dora muda ke istana untuk dipinang. Ia juga mengadakan pesta untuk menyambut ratu baru. Dora disambut meriah oleh para tamu yang terpukau dengan cantikannya. Tak lupa juga ia menyuruh pengawal untuk mengundang Ima ke pesta pernikahannya. Ketika Ima sampai di istana, ia ditarik oleh Dora. Dora. Ima yang masih tidak percaya menanyakan rahasia agar bisa terlihat memukau seperti Dora. Dora ngeles dan bilang kalau rahasianya itu adalah dengan menguliti kulit lamanya. Ima yang polos menanggapi saran kakaknya itu. Ia segera mengunjungi pandai besi dan memintanya untuk menguliti tubuhnya. Awalnya pandai besi tidak mau, tetapi setelah Ima membayarnya dengan gelang, ia pun akhirnya setuju. Si pandai besi kemudian membawa Ima ke hutan. Di sana Ima dikuliti hidup-hidup. Adegan berlanjut di mana Ima terlihat lagi ke arah istana dengan tubuh yang lemas dan mengerikan. Pada akhirnya ia pun meninggal sebelum sampai ke istana. Sementara itu, Dora yang sedang bersama sang raja menyadari tangannya keriput dan adegan ditutup dengan Dora yang sudah berubah menjadi dirinya yang lama. Cerita kedua berkisah mengenai raja dan ratu dari kerajaan bernama Long Charles. Masyarakat lokal mengenal mereka sebagai pasangan paling sempurna, walau sebenarnya si ratu mengidap penyakit langka sehingga membuatnya mandul. Penyakit ini membuat emosi sang ratu menjadi labil. Demi istri tercintanya, sang raja telah mencoba beberapa pengobatan alternatif, dari mulai tongfang hingga pengobatan modern, tetapi hasilnya nihil. Demi kebutuhan healing, sang raja selalu mengadakan pesta dan mengundang pemain sirkus. Di tengah-tengah pentas seni, ternyata ada salah seorang pemain yang tengah mengandung. Melihat itu, si ratu cemburu dan pergi ke kamarnya sambil mengacak-ngacak barang yang ada. Ketika lagi kumat begini, sang raja selalu berada di sampingnya sambil menenangkan sang istri.
Tak lama kemudian datang seorang penyihir yang nyelonong masuk dan bilang bisa menyembuhkan penyakit sang ratu. Si raja cukup ragu karena sebelum-sebelumnya tidak ada satupun ahli yang bisa melakukannya. Namun si penyihir cukup yakin karena dia telah mempelajari alam semesta, di mana keseimbangan adalah kuncinya. Jika sang ratu ingin memiliki anak, maka harus ada nyawa yang dikorbankan sehingga alam tetap seimbang. Walau terdengar gila, sang ratu meminta agar setidaknya mencoba metode si penyihir. Langkah awal yang harus dilakukan sang raja adalah dengan mengambil jantung monster laut. Dia mempersiapkan alat-alatnya lalu menyelam dan melihat kadrun air tertidur di dasar sungai. Tanpa ragu dia menancapkan pedangnya, tetapi itu hanya menggores si monster. Sang raja pun bergulat di bawah sana sampai-sampai terluka parah. Raja pun akhirnya berhasil mencabut jantung si monster meski nyawanya menjadi bayarannya. Terlihat kalau si ratu tak begitu peduli ketika suaminya mati. Sang ratu lalu membungkus jantung itu untuk dibawa ke istana dan dimasak oleh pelayan yang masih perawan. Ketika sedang memasak air, cakep, tiba-tiba si pelayan merasa kalau perutnya membesar seperti sedang mengandung. Selesai masakannya jadi, sang ratu pun memakan jantung itu dengan lahap. Singkat cerita, anak yang dikandung sang ratu dan pelayan brojol di waktu yang sama. Anak dari sang ratu diberi nama Elias, sedangkan anak dari pelayan diberi nama Jonah. 16 tahun kemudian, sang ratu hidup bahagia dengan anaknya Elias dengan sudah dewasa. Sementara itu, Jonah tinggal bersama ibunya di gudang kerajaan. Walaupun berbeda ibu, mereka terlihat seperti anak kembar, dengan kulit serta rambut yang teramat putih, seperti rupa dari monster laut. Kesamaan fisik ini membuat mereka tak bisa terpisahkan seperti biji peler. Kedekatan mereka tentu ditentang oleh sang ratu, sebab Elias lebih sering menghabiskan waktunya bersama Jonah. Merasa kebahagiaannya direnggut, sang ratu yang egois mengancam si pelayan dan meminta agar menjauhi Jonah dari Elias. Meskipun sudah dilarang, Elias dan Jonah masih saling menemui satu sama lain secara diam-diam. Di suatu hari, sang ratu menyadari kalau Elias menggunakan baju milik Jonah. Alhasil, si pelayan dan Jonah pun diusir dari kerajaan. Elias mencoba untuk menghentikan mereka, tapi gagal. Sebelum pergi, Jonah menancapkan pisau pada sebuah pohon yang kemudian jadi sumber mata air. Selama air ini masih jernih, maka Jonah masih sehat. Dan kalau berubah menjadi merah, maka pertandanya dia sedang dalam bahaya. Semenjak kepergian Jonah, Elias selalu mengecek kolam tersebut dan tiba-tiba di sana berubah menjadi merah. Elias menyadari kalau Jonah dalam bahaya, segera pergi mencarinya tanpa memberitahu sang ibu. Sampailah dia di sebuah kota. Di sana ada wanita yang memanggilnya. Rupanya wanita tersebut adalah istrinya Jonah yang mengira kalau Elias adalah suaminya. Elias bilang kalau ia tengah mencari saudara kembarnya. Ternyata Jonah sudah menghilang selama 5 hari. Setelah terakhir terlihat pergi ke hutan. Alhasil Elias bergegas mencari Jonah. Jonah, can you hear me? Jonah! Sementara itu di istana, sang ratu yang sadar anaknya telah menghilang mulai khawatir. Pada akhirnya sang ratu kembali menemui si penyihir. Want my son back. Jika sang ratu ingin anaknya kembali, maka harus ada nyawa yang dikorbankan lagi. Sang ratu akhirnya berserah diri dan mengikuti si penyihir. Di suatu gua terlihat Jonah terjebak di sana dengan tubuh yang penuh luka. Tidak ada yang tahu kenapa dia berada di sana. Tetapi tidak lama kemudian ada kelelawar berwujud abnormal yang mencoba menyerangnya. Jonah yang ketakutan pun berteriak, dan Elias mendengar teriakannya itu. Dengan segera Elias membunuh si kelelawar menggunakan pedangnya tanpa menghiraukan kalau kelelawar itu adalah ibunya. Nyawa dibayar nyawa. Cerita kedua ini ditutup dengan Elias yang dinobatkan sebagai raja. Lanjut ke cerita terakhir, berkisah mengenai raja yang gila setelah ditinggal mati oleh istrinya. Ia mempunyai anak bernama Violet yang tidak pernah dicintainya. Di suatu hari, sang raja gila melihat ada serangga kecil penyedot darah yang menggigit tangannya. Namun, bukannya dikeplak, sang raja malah membiarkan serangga itu dan memutuskan untuk menyimpannya ke sebuah gelas kotak. Hari demi hari, sang raja makin obsesif dengan serangga itu. Bahkan, dia rela membiarkan serangga tersebut menyedot darahnya setiap kali dia lapar. Bertahun-tahun berlalu dan serangga kesayangannya ini semakin besar sama halnya seperti Violet, yang sekarang tumbuh menjadi wanita yang rupawan. Violet bermimpi kalau suatu hari dia akan menikah dan hidup bahagia. Singkat cerita, serangga kesayangannya sang raja tiba-tiba mati. Untuk mencari penggantinya, sang raja pun menguliti hewan tersebut. Ia bilang ke Violet akan mencarikan suami dengan satu syarat, si kandidat harus memberitahu nama hewan dengan kulit seperti serangga itu.
Usulannya itu membuat Violet marah sebab dia tidak mau dijodohkan. Sayangnya, itu sudah keputusan mutlak sang raja. Para kandidat pun berdatangan. Satu persatu dari mereka mulai melihat, meraba, dan menerawang kulit binatang itu. Tetapi tidak ada yang tahu sebab mereka belum pernah melihat ada hewan seperti ini. Namun dari banyaknya pria, ada pria berparas balmo dan berbadan tinggi mencium kulit itu. Lalu memberitahu sang raja nama dari binatang tersebut. Flee! Bukan hanya itu saja, ia juga berjanji bahwa suatu hari nanti akan membawakan serangga itu pada sang raja. Mengetahui calon suaminya buruk rupa, Violet pun berlari ke dak istana dan mencoba untuk melompat. Akan tetapi sang raja datang dan menenangkannya. Dia berkata kalau raja maupun ratu itu harus menepati janjinya pada rakyat, karena jika tidak ditepati maka gelar raja dan ratu itu bukanlah apa-apa. Meski terpaksa, Violet pun menyetujui permintaan ayahnya karena suatu saat nanti dia yang akan menjadi ratu. Lalu setelah menikah, Violet kini tinggal bersama Balmond di sebuah gua yang dikelilingi tebing jurang. Walaupun sudah jadi pasutri, Violet tidak mau menyetubuhi Balmond, tetapi suaminya ini memakluminya. Hari demi hari, Violet pun merasa hidupnya yang amat menyedihkan, tak ada hari tanpa menangis. Mengetahui istrinya terus-terusan bersedih, suaminya mencoba menghiburnya dengan membawakan daging mentah, yang malah memperburuk keadaan. Ketika suaminya berburu, Violet melihat ada seorang wanita di ujung tebing dekat gua. Dia berteriak agar wanita itu menyelamatkannya. Tetapi sang wanita menolak karena tak ada yang bisa ia lakukan. Violet kembali berteriak dan terus memohon sambil menjelaskan kalau dia adalah putri yang diculik. Keesokan harinya, si wanita yang kemarin datang kembali bersama keluarganya. Mereka melemparkan tali untuk membebaskan Violet dari tempatnya berada. Ketika mencoba kabur, tak sengaja Balmond melihat istrinya dibawa dan mengira Violet diculik. Tetapi sayangnya tali berhasil diputus dan ia pun terjatuh. Di perjalanan, Violet yang senang merayakan hari kebebasannya dan Balmond pun muncul. Jangan tanya salah kenapa dia masih hidup ya guys. Intinya Balmond berhasil selamat dan menyerang orang-orang yang ia sangka penculik secara membabi buta. Setelah satu persatu leher penculik dikretek abal-abal, Violet pun dipeluk olehnya. Violet berpura-pura peduli dan berterima kasih padanya. Dan sehabis itu, Violet pergi ke istana sambil membawa kepala suaminya kepada sang ayah. Dia bilang, apakah ini pria yang kamu pilih? Melihat ini, sang raja pun menangis. Ia menyesali perbuatannya karena telah mengubah putrinya yang cantik menjadi seorang monster. Akibatnya, warga tak bersalah menjadi korban amarah anaknya. Cerita terakhir pun ditutup dengan Violet yang kini dinobatkan sebagai ratu tanpa didampingi seorang raja seperti yang ia harapkan. Ketiga cerita ini sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu bercerita mengenai perjalanan masing-masing tokoh dalam mencari kebahagiaan. Ironisnya, tak ada satupun dari mereka yang berhasil walau sudah mendapatkan hal yang bisa membuatnya bahagia. Untuk menemukan kebahagiaan sebenarnya simpel sih, yaitu dengan mensyukuri hal yang paling kecil tanpa membandingkannya dengan hidup orang lain.